Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, mansurat ini diteruskan agar kita tertib dalam segala keadaan kita. Dari mulai kita masuk mau tidur, apa yang dibaca dan apa yang kita ikuti dari pelajaran-pelajaran kita untuk kebahagiaan kita dalam tidur kita, dalam jaga kita, dalam hidup kita dan dalam mati kita. Sengaja saya tulis dan supaya ilmu ini manfaat dan kita dapat amalkan. Zikir-zikir dan doa-doa yang maksur dikala kita hendak tidur malam hari. Kalau kita mau tidur bagaimana caranya? Ini sambungan mansurat nomor 3, maka sekarang nomor 4. Mari kita ikuti dengan seksama, dengan penuh perhatian. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sampai akhirnya. Mari bil barakah ayat Quran ini kita baca bersama. Karena Quran, ayat Quran kita baca dapat pahala. Kita pandang mata kita melihat mushaf dapat pahala. Dari itu yang paling baik, yang paling mulia, yang paling afdal, kalau kita sampaikan ayat-ayat Quran itu baca dulu lafadznya. Qurannya baru terjemahnya. Jadi kalau baca Qurannya terjemahnya saja, ini tidak mukjiz. Karena Quran itu mukjiz lafadznya. Lafadznya itu kalau kita baca satu harap 10 kebajikan. Dari itu kalau seorang mengajar atau pidato atau mubalighah yang berpidato atau bapak-bapak dan siapa saja, baik sekali kalau sudah baca ayat Quran, baru baca makna. Seperti kita mau baca, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baru maknanya. Kasih peringatanlah atau kasih ingatlah. Karena peringatan itu manfaat bagi orang yang beriman. Jadi sesudah baca lafadznya, baca makna. Jadi jangan baca maknanya saja, lafadznya kita tidak baca. Lama-lama kalau udah banyak begini modelnya, lama-lama huruf-huruf Quran ini nggak ada harganya lagi, saudara. Karena maknanya aja. Berfirman Allah Ta'ala dengan maknanya. Berpeganglah olehmu dengan tali Allah sekalian. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi wa'tasimunya lama-lama nggak ada. Kalau ini wa'tasimunya habis nih Quran, saudara. Baca, biarin lamaan dikitnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian, jangan kamu bercerai-berai. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu paling baik umat karena kamu merintah kebajikan dan menegah atau melarang kejahatan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu jadikan umat yang memerintah kebajikan dan memerintah kejahatan. Saudara, lafaz yang begitu mulia tidak usah ditinggal. Baca dulu lafaznya, baru maknanya. Saudara, kenapa? Sebab orang baca Quran, Nabi bilang, man qara'al Qur'ana falahu bikulli harfin hasanah. Wa fi ba'd riwayah, man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Siapa baca kitab Allah Quran, tiap-tiap itu ialah mendapat satu kebajikan. Man qara'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, alif harf, lam harf, mim harf. Jadi alif lam mim 3 huruf. Jadi 30 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alif harfun. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebajikan dibalas 10. Jadi kalau alif lam mim udah dapat 30 kebajikan.
Jadi kemana lagi mau nyari keuntungan yang lebih besar dari ini? Kan tidak ada. Nah, jadi mudah-mudahan jangan dibiasain membaca firman Allah maknanya saja. Jadi ayatnya nggak dibaca. Allah Ta'ala berfirman dengan maknanya. Marilah ya berpegang dengan tali Allah. Beramai-ramai jangan kamu bercerai-berai. Jadi baca dulu wa'tasimu bihablillahi jami'an, baru baca wala tafarraqu. Karena ini Quran mu'jiz. Ini Quran al-muta'abbadu bitilawatih. Dijadikan ibadat dengan bacanya. Kita baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa besar pahalanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Satu harap itu macam mana besar pahala dari Allah Ta'ala. Jadi jangan biasain baca maknanya tapi lafadznya kita tinggalkan. Inilah mudah-mudahan kita biasain baca lafadznya baru kasih dia punya maknanya. Nah, karena adab dengan Quran, karena ini kalam Allah yang mu'jiz. Mu'jizat Nabi Al-Khalidah yang kekal, yang sampai sekarang tidak ada perubahan. Bacalah, cintailah. Bacalah, saudara. Karena sekarang mulai orang-orang nggak mau ajarin anaknya Quran. Jadi cukup aja anaknya bisa huruf Latin, baca Quran nggak bisa. Kalau disodorin Quran, anaknya udah balik umur 14 tahun nggak bisa baca Quran. Ini musibah yang besar. Bapaknya Muslim, ibunya Muslimah. Anaknya nggak bisa baca Quran. Bagaimana cucu kita? Anak kita udah begitu jauh. Yang kejam nggak bisa baca Quran, ibunya sama bapaknya. Yang tega dan kejam, bunuh fitrah anaknya. Kejam betul seorang bapak dan ibu yang bunuh fitrah anaknya. Kejam betul bapak dan ibu yang Yahudikan anaknya dan Nasranikan anaknya dan Majusikan anaknya. Yang kata siapa? Nabi yang sabdakan. Yang mengatakan bahwa bapak dan ibu yang kejam menyahudikan anaknya dan menasranikan. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Semua anak dilahirkan suci. Bagikan kain putih keluar dari pabrik. Tidak ada nodanya. Itu anak yang lahir. Macam itulah kain putih. Yang kerja kotor. Yang kerja jadi Yahudi dan Nasrani. Fa'abawahu. Ibu dan bapaknya. Yuhawidanihi. Meyahudikan keduanya. Au yunasiranihi. Menasranikan keduanya. Au yumajisanihi. Atau memajusikan keduanya. Jadi yang kerja dia Majusi. Yang kerja dia Yahudi. Yang kerja dia Nasrani. Ibunya bapaknya yang kejam. Yang kerja anak kita nggak bisa baca Quran. Bapak sama ibu. Sampai hatikah ibu. Sampai hatikah ibu. Matikan hubungannya kepada Tuhan. Dan fitrahnya. Dihapus oleh abahnya dan ibunya. Jadi ibu dan bapak yang memutuskan dan menghapus fitrah anaknya yang suci, yang Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ayah dan ibu yang menghapus fitrah anaknya, yang memutuskan hubungan anak kepada bapak, ibu dan bapak. Anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kemana juga dibuang, dia mau diatur apa? Ibunya kemana aja? Sambil kain putih. Kemana gua kita kirim dia turut. Kirim ke Jogja, jadikan Jogja. Kirim ke Solo, jadikan Solo. Kirim ke karet, dibatik jadikan karet. Dicelap merah, jadi merah. Celap hijau, jadi hijau. Macam itulah ibu dan bapak yang begitu kejam. Sampai hati anak kita. Kita bikin dia buta huruf, tidak kenal Quran. Walhal Quran bakal ditanya di kubur. Di mana dia mau pegang Quran, sedangkan dia nggak bisa baca. Siapa yang salah? Ibu yang salah ajar anaknya. Jangan tidak ngaku, nanti besok di hari kiamat akan dituntut yang kita khianat kepada anak kita. Kita tidak berikan didikan agama yang betul. Sampai dia keluar dari agama.
menjadi Yahudi dan Nasrani. Itu kata Nabi, ayah dan ibunya yang bikin demikian, saudara. Jadi ini Quran, biar anak kita cinta, biar anak kita baca. Coba saudara, jalan satu RT dari sana kemarin, maghrib, rumah petak rapat, sini rumah nih gang, satu RT, nggak ada suara Quran. Kalau ada juga barangkali satu rumah atau dua rumah. Pantas kalau penghuninya Muslim keluar dari rumah petak suara Quran. Imam kita bakal ditanya di kubur. Pemberi syafaat besok di hari kiamat. Orang yang baca. Apa yang terdengar? Satu RT panjang. Apa yang kita dengar? Apa yang orang kerubutin? Yang dikerubutin maghrib apaan? Mana anak kita duduk? Bacaan in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, kolot. Begitu tetangga kita kata. Udah gini hari masih an, in, un aja. Tuh. Nggak ada, coba saudara jalan. Jajal coba sebentar malam. Panjang. Ada yang an, in, un, ban, bin, bun. Ada nenek-nenek yang baca wujud. Artinya ada. Maka mustahil tiada. Dalilnya firmanullahi ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang jadikan langit dan bumi. Kidam artinya sedia. Itu udah nggak ada lagi. Nenek-nenek yang belajar baca wujud. Dulu bener. Orang yang nggak kenal huruf belajar wujud. Wajib, mustahil, jaiz. Baca yang wajib 20. Yang mustahil 20. Yang harus 1. Wajib bagi Nabi 4. Mustahil 4. 1 yang harus. Jadi 9. Terus masuk. Yaitu di mana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah nggak ada lagi yang baca-baca. Dulu dengar wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Sekarang nggak ada. Orang nenek-neneknya udah nggak sempat, pada dandan melulu. Jadi susah. Ada nenek-nenek pakai sepan. Jadi nggak keburu baca wujud. Jadi ini satu zaman yang luar biasa dicoba. Nah sepanjang jalan nggak dengar apa-apa. Rumah orang Islam nggak ada suaranya, nggak ada suara Quran. Radionya nggak mau berbunyi Quran. Radionya nggak mau. Dia putar. Berantem bapak sama anak. Oh, anaknya mau setel ini, dia mau setel ini. Kudu beli biar banyak saudara. Ini buat anak, ini buat gue. Gitu saudara. Jadi jangan kita dikelecei sama anak kita. Nah kita udah tua. Masih denger jegur. Udah. Jadi kita biar denger Quran. Biar denger nasihat. Ini enggak saudara. Inilah saudara. Suara Quran Nabi. Sekarang nih yang mau abad ke-15 masuk. Kalau umat Islam nggak kembali kepada ajaran agama sepanjang masa sampai hari kiamat nggak akan naik lagi. Betul-betul saudara. Kembali. Saya kemarin anjurin waktu LPTQ itu lembaga pembacaan tilawatul Quran di DKI, orang besar-besar, orang yang terkemuka, saya pidato mengenai Quran. Saya bilang berapa banyak, berapa miliun umat Islam yang bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, anaknya buta huruf Quran. Saya ceritakan itu. Orang nggak kedip liatin, biarinlah. Saya sampaikan tiap-tiap satu kelimah dengan satu hadis saya Nabi. Allahumma fasyad, saya bilang, ya Rabbi saksikan di depan orang besar-besar saya ingat. Dan saya usul, saya nggak ada keberatan. Ada LPTQ, ada musabaqah tilawatul Quran 3 tahun sekali. Mendakwahkan Quran ini. Saudara, tapi di samping itu saya ingin tiap-tiap 3 tahun bikin satu madrasah tahfidzul Quran. Saya usul. Saya berani usulkan. Baru dia. Jadi kalau MTQ saja, yakni musabaqah tilawatul Quran habis, liwat. Nanti satu masa habis. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita bikin tiap-tiap 3 tahun sekali, lebih daripada keperluan yang kita pakai ongkos musabaqah itu, kita bikin madrasah tahfidzul Quran.
madrasah untuk menghafal Quran dan menjaga Quran. Sediakan gurunya. Dan orang-orang yang mau baca belajar situ free, tidak bayar. Nggak berapa duit gurunya kita bayar. Dengan gurunya yang fasih, ahli Quran, anak-anak muda mau baca. Bikin, saya bilang di tiap-tiap kecamatan. Supaya ada, saban 3 tahun bikin atu, 3 tahun bikin atu. Jadi kalau musabaqah habis ini bekasnya musabaqah. Ada madrasah tahfidzul Quran. Itu saya katakan. Disambut baik oleh Wakuf Haramain. Wakuf Haramain berkata, saya akur kepada usul Pak Syafi'i. Saya dipanggil Pak Syafi'i. Yaitu untuk bikin. Tapi lebih dari itu bikinnya di kota dulu. Di DKI. Biar ada satu madrasah tahfidzul Quran. Untuk mengajar, menghafal Quran. Dan merapikan bacaan Quran. Saya syukur. Lekas segera. Diperintah itu segera bikinnya. Jangan lama-lama. Memang khairul birri ajiluh. Paling baik kebajikan yang segera. Jangan pakai lambat-lambat. Kata orang bertele-tele nggak menjadi. Jangan. Terus bikin. Saya usulkan. Jadi tiap-tiap ada musabaqah. Bangun satu madrasah tahfidzul Quran. Kalau satu masih adanya. Di mana satu tempat di daerah. Bikinlah di daerah. Nah sekarang adanya di Jakarta. Bikin. Di Jakarta. Dan di sini ada 7 kecamatan. 7 bikin. Jadi orang mau belajar di situ. Dan gurunya disediakan. Dan orang yang mau belajar itu jangan pakai bayar. Tidak berapa duit ongkosnya. Tapi syiar agama kita saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian. Yaitu musabaqah Quran ini. Yaitu bermanfaat. Kalau ini ada bekas daripada yang demikian. Untuk syiarnya agama pada masa yang akan datang. Buat generasi yang akan datang belajar Quran saudara-saudara sekalian. Ini saya usulkan. Karena terlalu banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Bapaknya sudah tidak berikan pelajaran lagi. Anaknya tidak berikan lagi. Udah besar nggak bisa lagi baca Quran. Karena dari kecil nggak dibiasain. Lidahnya nggak fasih lagi. Maka dari kecil supaya dia fasih di punya lidahnya. Diberikan pelajaran-pelajaran untuk membaca Al-Quranul Karim. Mari saudara. Ikuti. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti. Kita baca 1 harap 10 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wa ikhtilafil laili wan nahari. La ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya sesungguhnya di dalam kejadian 7 lapis langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang sungguh menjadi ayat yang memperingatkan orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Siapa itu yang mempunyai akal pikiran? Mereka yang berzikir, ingat kepada Allah dikala berdiri, dikala duduk dan di atas perbaringan mereka. Allah membalas orang yang menyebut namanya dengan ta'zim. Maka dibalas oleh Allah sebutan namanya, sebutan nama orang itu dengan takrim. Kalau kita sebut nama Allah dengan ta'zim, Allah sebut nama kita dengan takrim. Jadi kita baca, Ya Allah, Ya Latif, masalan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan ta'zim. Allah sebut nama kita dengan takrim, dengan kemuliaan. Jadi siapa yang sebut nama Allah, Allah sebut namanya. Firman Allah, fadkuruni adkurkum. Artinya sebutlah olehmu namaku dengan ta'zim, dengan mengerjakan perintahku, niscaya aku sebut namamu dengan kemuliaan. Itu tafsirnya, fadkuruni bitta'zim, adkurkum bittakrim. Katanya dalam setengah kitab, di dalam kitab Miftahul Imdad, fadkuruni ay bitta'zim, adkurkum ay bittakrim.
Sebut namaku dengan kebesaran, niscaya aku sebut namamu dengan kemuliaan. Jadi kita sebut nama Allah dengan kebesarannya, Allah sebut nama kita lagi dengan kemuliaan. Dan dalam hadis qudsi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman menggunakan lidah Nabi, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ik." Baca rame-rame, saudara, hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi." Siapa nyebut namaku sendiri, niscaya aku sebut namanya sendiri. Dan siapa-siapa menyebut namaku di satu majelis ramai, beramai-ramai, fi malain maknanya golongan orang banyak, niscaya aku sebut akan dia di majelis, di golongan yang lebih mulia daripadanya. Jadi kalau kita sebut umpamanya Allah di mana satu majelis taklim, maka Allah sebut nama kita di satu tempat yang lebih mulia di hadapan malaikat-malaikat. Atau di mana masjid kita sebut, Allah Ta'ala sebut di langit, yaitu tempat malaikat banyak, yaitu lebih baik daripada majlis kita, yaitu di kumpulan malaikat mulia, yaitulah di mana langit malaikat yang banyak Allah sebut nama kita. Orang yang demen namanya disebut-sebut, girang kalau orang besar sebut. Nama kita selalu di atas, katanya diperbincangkan terus, selalu sering dibicarakan. Bangga orang itu. Kenapa? Namanya disebut oleh orang atasan. Kenapa kita nggak girang? Nama kita disebut oleh Allah dan oleh malaikat. Pantas kita lebih girang Allah yang sebut, malaikat yang sebut, yang lebih mulia dari manusia. Tapi manusia memang demen dipuji. Kalau manusia mau sebut boleh aja, nggak ada halangan apa-apa. Tapi kalau Allah sebut nama orang itu, disaksikan oleh malaikat, malaikat sebut, tandanya orang itu mulia, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi harus kita lebih girang daripada nama kita disebut orang yang besar yang manapun. Kita boleh aja gembira, tapi lebih bergembira kalau disebut oleh Allah dengan malaikatnya. Zikir dan doa bila kita hendak tidur, maka ucapkanlah. Sekarang saudara mau tidur, baca ini. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha atau farhamha. Boleh dua. Di bawah saya kasih itu. Koda di bawahnya itu. In amsakta nafsi farhamha. Atau in amsakta nafsi faghfir laha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Ini kalau mau tidur. Saudara, kalau mau tidur Nabi baca ini. Jadi kalau belum kita baca, kalau saudara belum punya amalan ini, sekarang mulai. Kalau saudara sudah paham kan? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Alhamdulillah. Syukur kita sebelum habis umur kita sekarang tidur jangan secara yang teratur dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari saudara, ini biar hafal. Yang mana belum malam terbaca. Jadi bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'uh. Jadi jangan nama engkau bismika Rabbi wada'tu jambi atau bismika wada'tu jambi fi ba'd riwayah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh. In amsakta fi farhamha atau faghfir laha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
Ringan ini tapi besar sekali manfaatnya bagi orang yang baca. Jadi yang belum amalin ini, maka mulai malam sebentar kita amalkan. Kita apalin nih biar dapat. Kalau belum hafal, kita bawa ke tempat tidur kita baca, saudara-saudara sekalian. Baca bareng semua. Bismika Rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi, farhamha, wa in arsaltaha, fahfadha, bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Nabi tiap malam di mana perbaringannya dia mau tidur, disapuin dulu itu, dikebut-kebutin. Lantas dia duduk, dia baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, wa fi ba'd riwayah wa bismika arfa'uh. Sama saja. In amsakta nafsi faghfir laha atau farhamha. Boleh farhamha, boleh faghfir laha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Baca lagi. Bismika Rabbi, wada'tu jambi. Lagi. Bismika Rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'uh. Boleh wa bismika arfa'uh. Sama saja. In amsakta nafsi farhamha. Boleh faghfir laha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Rebah sudah saudara. Sudah rebah. Kita duduk mau tidur. Di tempat tidur kita perbaringan sini bantal. Kita baca. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha atau farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Rebah. Dan boleh sebelum itu, sebelum kita rebah, kita duduk. Kita baca. Tangan kita buka begitu, rapetin. Kita buka. Kita tiup. Tiupan yang tidak ada ludahnya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Usap kepala kita. Terus muka kita. Terus sampai yang bisa diraba. Baca qul huwallahu birabbil falaq sampai birabbin nas. Ini muka kita usap dengan tangan yang kita tiup tadi. Terus miring. Waktu mau tidur itu miring. Miringnya pipi kita yang kanan kita taruh di atas bantal dan di bawah telapak tangan kita. Begitu. Tidur yang paling baik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saudara ikuti. Lihat sini. Sini diatur. Artinya, dengan nama Engkau Tuhanku, aku letakkan lambungku. Lambung kita nih jambi. Dan dengan nama Engkau pula aku angkatnya. Nanti kita bangun tidur pagi-pagi subuh kita angkat. Jika Engkau matikan dalam tidurku, maka rahmatilah akan dia, akan diriku. Kalau aku dimatiin tidur, nggak bangun lagi pagi mati terus, maka ampunilah. Itu kita minta. Yang kita ucapin tadi. Wa in arsaltaha. Jika engkau panjangkan umur. Pagi-pagi melek bisa bangun. Maka peliharakanlah akan dia. Dengan barang yang engkau peliharakan dengan dia. Akan hambamu yang soleh. Sekarang ini hari kita dapat pelajaran. Dan kita amalin terus. Nggak akan fail lagi. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Wa bika arfa'uh.
In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Saya syukur, alhamdulillah, berpuluh-puluh tahun saya tidur, saya baca ini. Tidak pernah tinggal, alhamdulillah. Tidak pernah lupa waktu mau tidur saya baca. Kemudian saudara-saudara, kita baca terusannya sini. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat." Ikutin bapak-bapak hadis ini daripada riwayat Aisyah. Kana idza awa, baca. Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima wa qara'a fihima thumma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Artinya, Siti Aisyah nih sebagai istri Nabi tahu betul Nabi waktu tidur begitu keadaannya. Kata Aisyah adalah Rasulullah bila membaringkan dirinya ke perhamparan, kepada hamparan tidurnya, membaringkan dirinya di mana hamparan tidurnya, tiap-tiap malam ia kumpulkan dua telapak tangannya, kemudian ia tiup pada kedua telapak tangannya sambil membaca pada keduanya, yaitu qul huwallahu ahad, sehingga akhirnya qul a'udzu birabbil falaq, sehingga akhirnya qul a'udzu birabbin nas, hingga akhirnya. Lalu ia menyapu kedua telapak tangannya dengan barang yang ia kuasa menyapuhnya daripada jasadnya. Ia mulai dengan kepalanya, dari telapak tangannya, dari kedua telapak tangannya di atas kepalanya, dan wajahnya dan badannya di hadapan diri jasadnya. Ia berbuat yang demikian 3 kali. Jadi begini. Jadi jamaah begitu dikumpulkan. Lantas dibuka telapak tangannya. Ini jamaah. Dibuka, ditiup, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, hingga akhirnya disapu dari kepala. Terus muka. Terus apa yang bisa dirabe di mana badannya? 3 kali Nabi kerjakan demikian. Dibaca lagi. Qul huwallahu ahad 3 kali, sekali. Birabbil falaq sekali, birabbin nas sekali. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, birabbil falaq, birabbin nas. Ini kan kita belum amalin yang begini. Hah? Kan kita dapat amalin ini. Bisa enggak? Bisa. Nah, kulhu kita udah hafal dari kecil. Birabbil falaq sama birabbin nas, 3 niup. Nabi itu. Aisyah yang paling tahu menceritakan. Kita tidur kita emang gabruk. Emang enggak pakai baca apa-apa. Ntar ngimpi deh. Ngimpi beresin kiong, ngimpi doyok-oyok sedadu, ngimpi anyut di kali deres, ngimpi jatuh. Itu ngimpi kita nggak ada yang benar berangatu. Nah tuh setan kerumunin nama kita tidur, nggak ada baca-bacaannya yang benar. Jadi sekarang pakai bacaan. Bab ini pahalanya besar. Setan-setan tuh nyingkir. Kalau ada orang yang usil-usil mau bikin telu, pendeknya kalau dia telu kita papat deh, nggak bakal masuk.
berkah ini nggak bakal masuk. Biar berapa layaran, 100 layaran, baru kata 7 layaran, 100 layaran dia akan masuk. Berkat Qul a'udzu birabbil falaq, berkat Qul a'udzu birabbin nas, kita tiup, kita dijaga oleh Allah Ta'ala daripada segala yang demikian. Itu gunanya. Sebab ini birabbil falaq, birabbin nas turunnya waktu Nabi kita ditelu. Yang telu labid namanya, orang Yahudi. Telu Nabi, dia kepengen Nabi Muhammad mati. Biasanya kalau ditelu mati. Siapa aja yang ditelu mati. Tapi Muhammad ditelu dengan pakai dipunya itu alat sisir Nabi. Dibikin Nabi kayak lilin orang, diikat, dimasukin jarum, diikat, terus ditaruh di mana sumur, di mana satu sumur di dalamnya. Tukang sihir itu taruh telunya itu di mana sumur. Lantas Nabi berasa kayak diikat badannya. Berasa itu telu kayak diikat badannya. Nggak enak rasanya gitu. Meringsang dari badan gitu. Ya. Kemudian, saudara sekalian, yang demikian Nabi kita ini kena telu itu. Lantas Nabi lagi tidur. Ada 2 malaikat ngomong. Satu di kepala, satu di kaki. Kenapa ini orang? Gitu, nyantuk nanya sama temannya. Nabi lagi tidur dengar. Kata kita tuh matanya pulas kan Nabi melek. Hatinya nggak pulas, mata pulas, kuping dengar. Ada 2 orang ngomong. Yang satu main satu sini. Ini dia ngapain? Katanya nitip sakit. Yang kata yang di atas. Ditanya lagi yang bawah ini. Sakit apa? Ditelu, kena sihir. Siapa yang bikin sihir? Si Labid. Ditaruh di mana sihirnya? Di sumur. Sumur apa mananya? Sumur itu. Nabi begitu dia tidur, lihat ada orang berbicara, dia paham betul soal jawab mengenai dirinya, maka Nabi ngendusin, panggil sahabat. Aku barusan tidur. Ada 2 orang cakap, aku ngerti betul bahwa aku disihir orang. Maka sihirnya ditaruh di mana sumur. Coba pergi lihat. Ada sahabat berani, turun dia. Turun, dapeti itu sihir apa yang dikatakan oleh orang yang ngomong persis ada di situ. Nabi punya gambar macam anak-anakan dibikin. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiap-tiap kali dibaca dijelepat. Itu jarum dengan yang dibikin itu jelepat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu sama sekali bersih seperti Nabi keluar daripada ikatan. Habis dibelebet badan kita, dilepas. Begitulah Nabi rasain sesudahnya yang demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kita baca. Saban-saban kita mau tidur, kita baca, minta dipelihara oleh Allah min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan orang yang tukang hasad manusia. Apabila roh hasadnya itu dijalankan, kita minta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu daripada pekerjaan tukang sihir, daripada yang menjalankan sihirnya, yaitulah kita minta dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, caranya begitu, imma tiup lebih dulu atau tiup lebih belakang. Kalau saya sudah saya baca baru saya tiup. Saya kumpulkan tangan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq minal jinnati wan nas. Saya sapu. Itu ditiup dengan tidak keluar ludah tiupan itu. Kemudian rebah, baca Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rebah kita begitu. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Hai Tuhan, jauhkan siksa Engkau waktu hari dibangkit hamba Engkau. Kita pulas tangan kita ini yang kanan di pipi kita.
Nih, ini bawa tangan di atas bantal kita. Begitu Nabi kalau mau tidur. Sesudah itu baru centang, baru apa sama sekali. Itu tidak ada halangan apa-apa. Hendaknya tidur ia miring dan letakkan telapak tangan kanannya di atas bantal di bawah pipinya yang kanan. Sambil berdoa. Waktu kita reba, kepala kita di atas bantal, kita berdoa, Allahumma gini adabak yauma tab'atu ibadah. Hai Tuhan, hai Tuhanku, lindungilah aku akan adab Engkau di hari Engkau bangkit hamba Engkau. Hari bangkitan supaya dosa kita diampuni. Nabi kan gak ada dosanya, masih minta tuh. Waktu mau tidur, saban mau tidur, dia bilang, Allahumma kini adabak yauma tab'atu ibadah. Hai Tuhan, jauhkan aku daripada adab Engkau supaya aku dapat ampunan dan di hari Engkau bangkitkan umat Engkau. Nah, waktu mau tidur, Allahumma qini adzabak yauma tab'atu ibadak. Segitu tuh 1 detik, tapi pahalanya besar, saudara-saudara sekalian. 1 detik, Allahumma qini adzabak yauma tab'atu ibadak. Apa yang berat sama kita? Pulas. Kalau andai kata mati, insya Allah mati baik. Andai kata mati, karena an-naum akhul maut. Tidur itu saudara mati. Boleh jadi kita mati terus, gak hidup lagi. Mudah-mudahan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat apa yang kita baca, saudara. Maka inilah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ta'arafna bi annana tarafna وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا